Selamanya ada. PPKM mikro darurat dan sudah ada instruksi dari wali kota yang sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah kita ke depan paling tidak selama pemberlakuan PPKM mikro darurat ini ya, mulai dari tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli. Nah, untuk penjelasannya lebih rinci mungkin bisa dilihat nanti dari instruksi wali kota ke masyarakat. Jadi yang hadir di sini ada Babin Kamtibmas, Babinsa, ada dari kelurahan, ada dari kecamatan dan juga dari puskesmas, tapi juga koordinasi atau melibatkan dari unsur masyarakat terutama RT RW setempat. Tempat ibadah, Bu. Mengenai masalah tempat ibadah sudah ada juga dari Kementerian Agama bahwa untuk zona yang memang merah itu tidak boleh dilaksanakan aktivitas. Kecamatan SU1 di kelurahannya sudah kita datangi dan ini sekali ini adalah di IB2 di 29 Ilir ya kelurahan. Jadi intinya posko ini sudah berdiri sekitar 2 bulan lebih kurang dan sudah 107 kelurahan dan juga 18 kecamatan sudah ada posko PPKM mikro. Ini juga sesuai dengan institut aktivitasnya sampai dengan jam 17.00. Sekolah tatap muka ini masih belum bisa kita laksanakan karena mengingat tanggal 12 ini adalah tahun ajaran baru ya. Jadi anak-anak masih tetap sekolah di rumah daring. Dan juga untuk mengenai masalah aktivitas-aktivitas yang lain, terutama untuk rumah makan, baik itu restoran atau juga sudah menyediakan layanan layanan antar atau take away itu bisa 24 jam. Bu, untuk tugas pokok posko ini sendiri gimana, Bu? Tugas pokoknya ya intinya mereka menerima informasi dari warga masyarakat, lantas berkoordinasi dengan puskesmas kalau memang ada aduan dari masyarakat dan langsung melaksanakan tindakan-tindakan sifatnya pencegahan. Posko ini intinya adalah untuk memberikan informasi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.